Engkau mengasihi kami, Engkaulah yang menolong kami, menyertai kami, dan selalu menyadarkan kami jikalau kami keluar dari jalur. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan pemeliharaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya mari katakan bersama-sama, amin. Selamat pagi, saudara-saudaraku. Kita berjumpa kembali di hadapan Tuhan. Itu hal yang tidak boleh kita lupakan. Kalau kita beribadah bersama-sama, berkumpul, itu berarti Tuhan ada di tengah-tengah kita. Inilah yang kadang-kadang kita lupakan ya. Kita melupakan bahwa Tuhan itu beserta kita senantiasa. Dan biarlah kita berikan rasa hormat, takut, dan segalanya itu untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Saya mengucapkan khotbah di pagi hari ini dengan judul Derap Kuda di Akhir Zaman. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, mungkin ada juga sudah mengerti siapa derap kuda di akhir zaman. Tapi pada marilah kita buka dari Injil Matius, pasalnya yang ke-24. Di sini ada dari ayat 1, 2, dan kemudian sampai ayat ke-14. Kita tidak baca semua, tapi yang penting-penting yang saya ambil. Sesudah itu, ayat pertama, Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Di sini Tuhan Yesus mengatakan mengenai bait Allah yang akan diruntuhkan. Kemudian ayat selanjutnya di dalam ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Sampai di sini dulu. Di sini ada 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama itu menanyakan kapan bait Allah ini akan diruntuhkan, tidak ada batu di atas batu yang lain. Itu pertanyaan yang pertama, nubuat Yesus dalam waktu yang dekat yang sudah digenapi. Karena tidak lama lagi setelah itu pada tahun 70 Masehi itu bait Allah itu dihancurkan ya, diremukkan semuanya. Karena waktu itu tentara Romawi yang meremukkan itu tahu orang-orang Israel itu kalau menyimpan harta benda itu kadang-kadang ditaruh di dinding-dinding, di batu-batu, tidak ditanam di bawah tapi di dinding-dinding. Dan itu yang dihancurkan sama sekali. Itu pertanyaan pertama sudah terjawab. Nah, 2 pertanyaan yang berikutnya, ini adalah pertanyaan sepanjang zaman yang sampai sekarang masih dipertanyakan oleh orang-orang. Masih diributkan, dipercaya, ada yang tidak percaya. Apa itu? Pertanyaan yang kedua, apakah tanda kedatanganmu? Nah, tanda kedatanganmu ini jelas menanyakan tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Karena murid-muridnya ini sudah mengetahui Yesus itu akan naik ke surga, nanti akan balik kembali dan sebagainya. Tidak mungkin dia menanyakan tanda kedatanganmu itu. Yang pertama ngomong itu sudah bersama-sama dengan dia. Yesus sedang bercakap-cakap dengan mereka. Masa tanya lagi kapan tanda kedatanganmu? Jelas tanda kedatanganmu itu adalah kedatangan yang kedua.
Lah kita semua ini juga masih bertanya-tanya kan, kapan Yesus akan datang kembali? Itulah pertanyaan sepanjang zaman. Dan pertanyaan yang ketiga itu juga masih dipertanyaan. Apa tanda kesudahan dunia ini? Saudara-saudaraku, dari 3 pertanyaan murid-murid, yang satu jelas sudah terjawab. Bait Allah sudah diruntuhkan. Yang 2 inilah yang selalu ada di dalam hati kita. Dan seharusnya pertanyaan yang ditanyakan murid-murid kepada Yesus itu harus selalu ada di dalam hati kita semua. Mengapa? Karena Yesus itu pasti akan datang kembali. Dan kesudahan dunia ini akan terjadi. Akan ada langit baru, ada bumi baru dan sebagainya, saudara tahu. Tapi marilah kita pelajari bersama-sama. Apakah tanda-tanda ini sudah makin dekat atau mungkin masih jauh sekali? Ada lagi yang mengatakan, oh masih nanti tahun 3000. Ya, orang yang sudah mempunyai ilmu yang macam-macam itu ngomongnya macam-macam, tidak berdasarkan firman Tuhan, tapi mereka-reka sendiri dengan kepandaian mereka sebagai manusia. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Ketika Yesus ditanya itu, Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Selanjutnya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kalau saudara memilah dari kata-kata Yesus ini disaring, ya, di sini ada 4 hal yang akan terjadi sebelum terjadi kesudahan itu semuanya. Yang pertama, Mesias yang palsu. Kemudian akan ada jadi apa? Perang. Yang kedua, di mana-mana bangsa melawan bangsa. Akibat perang itu akan timbul apa? Kelaparan, dan di mana-mana ada gempa bumi yang selalu makin hari makin dahsyat. Saudara-saudaraku, tapi ingat ini baru permulaannya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan, kita harus cocokkan dengan keadaan pada zaman sekarang. Sebenarnya kalau kita mencocokkan, kita akan tahu sampai di mana atau kira-kira di mana kata-kata Tuhan ini akan terjadi. Kita teliti ya. Yang pertama yang kita teliti adalah Yesus mengatakan ada Mesias palsu, mengaku dirinya Mesias atau mengaku Yesus. Saya mempelajari dari beberapa buku, ada juga di Google ya. Ini saya singkatkan aja di sini. Pada tahun 1799 sampai 1938 itu hidupnya sekian. Itu ada namanya orang bernama John Nichols Tom. Itu yang mengaku dirinya adalah inkarnasi dari Mesias. Pengikutnya cukup banyak, tapi ya itu penyesat. Ajarannya udah nggak karu-karuan, nggak usah didengar. Kemudian yang lebih baru lagi tahun 1835 itu lahirlah seorang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Ini mengaku dirinya juga Mesias. Aku ini Mesias. Yesus ada di dalam aku. Bahkan dia hebatnya itu semua nabi-nabi juga katanya ada di dalam dia. Kemudian ada lagi orang Prancis, Louis Polincourt. Itu mengaku dirinya adalah Kristus untuk zaman sekarang. Ajarannya tidak usah dipelajari, macam-macam, gak karu-karuan. Kemudian ada juga Krishna Venta,
Dan satu lagi yang baru tahun 1920 meninggal tahun 2012 itu adalah Sun Myung Moon, orang Korea ya, mengaku dirinya juga Mesias. Jadi ada nggak Mesias itu? Ada. Mereka mengaku Mesias. Nah, saudara-saudaraku kalau mempelajari sejarah ini, saudara akan tahu berarti apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu akan benar-benar terjadi. Dan anehnya, mereka itu semuanya berlomba-lomba mengaku dirinya Mesias atau Kristus. Kok aneh ya? Kok nggak ada yang palsu yang lain? Misalkan kan raja-raja banyak yang terkenal itu kan dia bisa bilang saya keturunan atau inkarnasi dari Alexander Agung, gitu. Nggak ada. Yang dituju adalah satu, Mesias. Tujuannya apa? Satu, mereka akan mencoba mempengaruhi iman saudara-saudara kita yang percaya Yesus. Kan goyang nanti hatinya. Wah, Mesias sudah datang. Mesias sudah datang. Bertentangan sekali dengan orang Yahudi, agama Yudaisme sekarang ini malah tidak mempercayai kalau Yesus itu Mesias. Saudara-saudaraku, ini semuanya harus terjadi. Nah, kalau saudara tahu sekarang yang dipalsukan selalu Mesias, berarti apa? Mesias itulah yang paling berharga bagi manusia ini sebenarnya. Yesus adalah satu-satunya orang, tapi juga Tuhan, dan itulah yang paling diperlukan oleh kita semua kalau kita mau selamat. Barang itu kalau mahal, dipalsukan. Zaman sekarang kan banyak, katanya ada tas-tas yang dari luar negeri itu, Hermes, Louis Vuitton apa itu, pasti dipalsu. Tapi kalau misalkan suruh palsu tas yang namanya lain yang nggak terkenal, orang nggak mau. Yang dipalsu itu adalah yang paling berharga. Yesus itu dipalsukan berkali-kali. Mesias-mesias palsu itu muncul. Dan itu menandakan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu 100% benar. Nah, kalau satu Mesias palsu, yang kedua apa? Kabar perang. Saya juga mencoba menyelidiki di dalam kitab sejarah, dulu kita dipelajari sejarah. Di dalam perang-perang itu selamanya tidak ada satupun abad yang tidak ada perang besar atau perang bangsa melawan bangsa. Itu akan terlalu terjadi. Sampai sekarang pun dunia ini tidak pernah lepas dari perang. Beberapa tahun yang lalu saudara mungkin masih ingat, perang Vietnam, perang Afghanistan, perang di Mesir, perang di mana. Sampai sekarang juga masih tetap. Pernah itu berakhir? Tidak akan pernah berakhir. Karena Tuhan sudah mengatakan itu, perang ada di mana-mana. Saudara-saudaraku, kalau sudah ada perang itu akan ada korban. Korbannya banyak ya, banyak. Korban perang ini banyak. Kalau dikumpulkan ya, sedikit aja saya kumpulkan di sini sejarah, sedikit pelajaran sejarah supaya kita tahu bahwa Alkitab ini adalah sesuatu yang selalu benar. Di dalam perang Genghis Khan menundukkan dunia itu ada puluhan juta orang yang mati. Genghis Khan ini dari Raja Mongol ya, menyerang ke kiri, ke kanan, utara, selatan, semua diserbu. Tidak tahu maksudnya apa, pokoknya diserbu supaya dia menang. Ketika zaman Napoleon Bonaparte perang, korbannya 6 juta. Itu tentaranya saja loh, belum penduduk sipilnya. Perang saudara Amerika, tentara yang mati 750.000. Nah, makin hari makin besar. Makin hari makin besar. Kenapa? Senjata yang dipakai makin hari makin gawat. Yang pertama dulu pakai pedang, pakai panah, yang sekarang pakai pistol, pakai tembakan, akhirnya pakai bom. Ketika perang dunia itu pecah, yang meninggal berapa? Dicatat
kata kasar loh nih ya, 10 juta meninggal. Perang Dunia Kedua jauh lebih hebat, 60 juta orang yang mati. Nah, kalau sekarang nanti sampai terjadi perang dunia yang ketiga, saudara bisa bayangkan berapa yang akan dihapuskan. Akibatnya apa? Kalau perang akan timbul kelaparan. Ini sekilas pintas juga. PBB itu sudah mengumumkan pada bulan 7 tahun 2022 di dunia ini ada 345 juta yang kelaparan. Saudara-saudara harus bersyukur loh ya. Kita pagi ada sarapan, siang ada makan siang, malam ada makan malam. Di dunia ini ada 345 juta orang yang kelaparan. Artinya ya makan hari ini, makan besok nggak makan, hari ini makan, besok nggak makan, atau 2 hari nggak makan. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Ini berita resmi, ini yang mengumpulkan adalah PBB. Sudah ditolong berkali-kali. Tapi karena perang timbul terus-menerus, kekacauan di mana-mana, ribut di mana-mana, kelaparan itu akan tetap terjadi sampai selamanya, sampai akhir dari segala sesuatu. Kemudian yang terakhir, kalau sudah ada kelaparan, ada perang, ada mesias palsu, kemudian adalah gempa bumi. Kita masih ingat beberapa hari yang lalu, di Turki ada gempa. Korbannya berapa? Sudah 39.000. Saudara-saudaraku, inilah berita aktual dan harus kita waspadai. Di manakah kita sekarang? Yang jelas itu akan makin bertambah. Di Indonesia pada tahun 2020, BMKG itu melaporkan ada 8.200 kali gempa yang tercatat oleh seismograf pada tahun 2020. 8.200 kali setahun. Bagi sendiri sehari berapa kali? Tidak gempa besar ya, gempa kecil tapi terus. Sekali-kali baru gempa yang besar. Seperti di Bantul dan sebagainya itu gempa yang besar. Nah, pada selanjutnya setelah tahun 2022, ini melompat 2 tahun ya. 2020 itu 8.200 kali, tahun 2022 kemarin itu 10.500 kali gempa. Berarti apa? Makin hari makin banyak. Saudara-saudaraku, berjaga-jaga. Yang dikatakan Tuhan itu semuanya terjadi dan akan terus terjadi. Maka kita harus berpegang benar-benar kepada Tuhan. Nah, ini adalah kata-kata Tuhan Yesus, dan marilah kita cocokkan dengan apa yang terjadi dan apa yang sudah dinubuatkan. Penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Apakah benar ini mengungkap mendukung apa yang dikatakan Tuhan? Kita baca bersama-sama di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-6. Saudara-saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 di sini jelas dikatakan, marilah kita membaca bersama-sama dari ayat yang kedua saja. Nanti saudara baca sendiri di rumah ya. 6, Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara-saudaraku, dalam kitab Wahyu ini, penglihatan dari Rasul Yohanes, dia melihat itu ada 4 penunggang kuda yang dilepaskan. Nah, yang dilepaskan pertama itu adalah penunggang kuda putih. Karena kudanya putih, ya, banyak penafsir itu mengatakan bahwa ini adalah Yesus, Tuhan.
Tapi bukan demikian. Kenapa? Karena penunggang kuda putih ini dilepaskan bersama-sama dengan kuda merah, kuda hitam, dan kuda hijau kuning. Dan empat-empatnya itu tidak membawa kebaikan. Empat-empatnya itu membawa kekacauan di bumi ini. Nanti kita baca syaratnya. Karena nanti Yesus itu baru muncul di dalam kitab Wahyu pasal 19 sebagai pemenang yang akhir. Ini adalah orang-orang yang dikatakan tadi, yaitu Mesias palsu. Memalsu sebagai Tuhan. Kudanya pun putih. Pakai mahkota juga. Tapi hati-hati. Dia bukanlah Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa? Karena kitab ini baru bisa dibuka. Yohanes baru bisa melihat. Itu setelah ada anak domba Allah yang disembelih, yaitu Yesus Kristus, itu yang membuka meterainya. Masa Tuhan buka meterai kemudian dia jadi kudanya sendiri lari ke sana? Enggak. 4 penunggang kuda di akhir zaman ini semuanya membawa hal yang kurang baik bagi dunia. Apa itu? Karena dia menunggang kuda putih, menyamar sebagai ajaran Tuhan, pasti dia membawa juga ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Tuhan. Karena dia adalah Mesias yang palsu yang disebutkan oleh Yesus pada di Injil Matius tadi. Bukan Kristus sama sekali, tapi dia akan menyamar sebagai Kristus. Menyamar sebagai Kristus, dia bisa mengatakan akulah Mesias, akulah nabi-nabi, dan akulah guru-guru. Tapi di dalam tanda petik semuanya itu adalah yang palsu. Mereka justru akan menyesatkan dunia dan memutar balikkan kebenaran Injil. Ajaran-ajaran palsu ini sangat-sangat berbahaya. Sebelum 3 kuda yang lain itu berangkat, yang berangkat itu adalah kuda putih terlebih dulu. Akan menyesatkan kita. Apa penyesat-penyesat itu misalkan? Nah, ajaran palsu atau ajaran sesat dari Mesias atau nabi-nabi palsu itu ada 2, ya. Kelompoknya dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah ajaran yang betul-betul sesat. Apa itu betul sesat? Enggak mengakui Yesus, menolak Injil. Terang-terangan ada yang mengatakan aku adalah penganut Lucifer. Di dunia ini sekarang sudah ada kitabnya, The Church of Satan itu, kitab Bible, Satanic Bible itu sudah ada. Di Amerika aja dicetak katanya sudah lebih dari 1 juta eksemplar. Loh, bukan kitab Injil loh. Kitab Satan, terang-terangan dia mengatakan Tuhan kita adalah Lucifer. Saudara tahu sampai di mana kira-kira kita ini sekarang berjalan? Apakah masih jauh atau sudah dekat kedatangan Tuhan itu? Lah itu yang sungguh-sungguh salah, yang sungguh-sungguh ajaran palsu yang kita bisa lihat. Setiap anak Tuhan, kalau dikatakan, ayo ikut aku, ikut ini ajaran Tuhan, kita adalah Lucifer. Saudara pasti mengatakan, tidak, saya tidak mau. Saudara kan? Ayo, ada lagi ajaran ini bukan Yesus loh. Ini lebih hebat dari Yesus. Ini adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Saudara pasti mengatakan, tidak, saya tetap cinta pada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang berbahaya itu apa? Yang berbahaya adalah Mesias palsu yang masuk ke dalam gereja-gereja. Contoh, mau contoh, buka aja satu-satu. Ada satu ajaran yang kemarin kebetulan saya melihat dikirimi WA oleh seorang yang cukup terkenal, dan dia mengatakan begini, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Amin ya, kita amin. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih sayang. Amin. Kemudian dia menambahkan, yang bikin Tuhan kelihatan jelek itu adalah hamba-hamba Tuhan. Tuh, hamba Tuhan harus parkir jelek katanya. Hamba Tuhan ini selalu nakut-nakuti. Kalau kamu tetap berdosa, kamu masuk neraka.
Kalau kamu tidak bertobat masuk neraka. Iya betul nggak? Betul. Tapi dibalik. Tuhan itu baik. Tuhan itu kasih pada manusia. Hamba Tuhannya ini yang nakut-nakuti. Waduh. Pasti ada orang yang terbujuk. Iya ya. Hamba Tuhan saya kok gitu ya. Hamba Tuhan kok sekarang kok bisa ditangkap. Nah, misalkan gitu ya kan. Hamba Tuhan kok nipu. Hamba Tuhan kok begini. Nek Yesus kan baik toh. Ah, berarti saya percaya aja Yesus. Dan dia mulai tidak baca firman Tuhan. Bahkan dikatakan, saudara itu disediakan surga, tidak disediakan neraka. Neraka itu buat iblis. Nah, kalau sudah demikian, itu berarti kita sudah diambang kesesatan. Penyesat itu sudah mulai masuk dan akhirnya membuat kita ini sudah tidak lagi takut akan Tuhan. Dua sisi dari Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu panjang sabar, tapi Tuhan itu tidak ingkar janji akan menetapi firman Tuhan itu akan ditepati. Kalau orang itu tidak mau bertobat dari dosanya, tetap melakukan kesalahan dan kesalahan kedua, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan masuk ke neraka. Lah ajaran surga dan neraka ini makin hari makin kurang dari gereja. Gereja ini sekarang yang paling sering itu adalah apa? Gereja yang menghebat-hebatkan namanya apa? Kemakmuran. Ya. Sekarang kan baru disinggung gitu. Kemarin ketua sinode dari GBI, Pak Ruben Hadi, sudah mulai mengatakan, hati-hati, gereja yang mengajarkan kemakmuran belaka itu bukan gereja yang dibenarkan oleh firman Tuhan. Kedua, itu teologi kemakmuran. Kemudian ada katakan ajaran hyper Christ, lebih dari Kristus. Lebih dari Kristus itu apa? Mengampuni. Yesus itu cukup apa pokoknya mengampuni. Kamu salahmu seperti apa mengampuni. Jadi nanti akibatnya orang itu tidak takut akan Tuhan. Wah, tidak apa-apa kok. Aku dosa kali ini diampuni. Aku dosa diampuni. Dan tidak ada rasa sedikit pun akhirnya takut akan Tuhan. Ajaran penyesat itu akan membawa kita semua ini menuju ke arah apa? Melihat Tuhan itu cuma sebagai orang baik. Tuhan itu sebagai penyembuh. Tuhan itu sebagai pemberi berkat. Tuhan itu hanya sebagai penyelamat, penolong dan sebagainya. Tapi tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, yang selalu membenci dosa dan akan melemparkan iblis dan pengikut-pengikutnya masuk ke neraka. Saudara-saudaraku, penunggang kuda putih sudah berjalan lama di bumi. Sampai ada Mesias-Mesias palsu yang kita bacakan tadi itu sudah mulai berjalan di dunia ini. Membawa sekian banyak orang. Kalau bisa disesatkan, setengah kebenaran ini akan berbahagia bagi iblis. Iya, setengah kebenaran itu bagi iblis berbahagia. Coba sekarang bayangkan, ada seorang yang mengatakan begini, saya hidup cukup lama. Ini juga saya baca di WA. Saya hidup cukup lama. Saya cuma melihat kebaikan Tuhan. Waduh. Jadi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Selalu yang diajarkan itu Tuhan itu baik. Tuhan memang baik. Itu adalah kebenaran. Tapi Tuhan itu juga apa? Juga tegas di dalam menghukum orang yang bersalah. Saudara-saudaraku, jangan sampai kata-kata di dalam pengkhotbah katakan takut akan Tuhan itu adalah awal dari segala pengetahuan. Anda mempunyai pengetahuan Injil, Anda membaca Alkitab sampai hafal pun, kalau saudara tidak takut kepada Tuhan, itu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Kita periksa saja diri kita sendiri. Seringkali
kita pasti melakukan kesalahan. Tapi pada saat kita melakukan kesalahan, kita berbalik kepada Tuhan dan kita bertobat. Jangan mengeraskan diri sendiri, karena penunggang kuda itu makin hari makin dekat dengan kita semuanya. Kita lanjutkan. Setelah tadi kuda putih, ayat yang ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ini adalah kuda merah, putih dan merah. Merah ini membawa apa? Kekacauan, kebencian, peperangan di mana-mana. Bahkan di gereja juga ada kebencian, ada peperangan kalau tidak hati-hati. Kuda merah itu tidak masuk di tempat-tempat tertentu, dimanapun dia masuk di seluruh dunia. Saudara-saudaraku, maka itu jiwa pengampunan, pemaafan itu harus ada di antara kita semua. Kalau kita tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni, kita akan kemasukan dengan kuda yang merah ini, yang akan membuat kita makin membenci, saling menyerang, bahkan saling membunuh. Apa baru sekarang kuda merah itu? Sejak zaman Kain dan Habil sudah kena pengaruh seperti itu, dan makin hari makin hebat. Maka dikatakan oleh Yesus tadi, kalau dunia ini nanti makin kacau, kasih itu akan makin dingin. Dingin itu apa ya? Makin turun. Isinya apa? Kekerasan. Saudara-saudaraku, kuda merah sudah berjalan di seluruh dunia ini. Saudara lihat tadi perang itu begitu besar. Korban sekian puluh juta pada perang dunia kedua. Jangan sampai terjadi pada yang ketiga. Karena kalau yang ketiga ini jadi, perangnya tidak memakai senapan atau pistol lagi, tapi memakai namanya bom. Dan bomnya itu bermacam-macam kan. Ada bom atom di Hiroshima dulu, sekian juta orang mati. Kalau sekarang bomnya mungkin lebih canggih, 100 kali lebih dahsyat dari bom atom yang ada di Hiroshima. Dan kelemparnya kalau dulu harus dengan pesawat, ya. Bom atom zaman dulu lempar di pesawat, dia bawa bom sampai di atas Hiroshima, bomnya dilepas. Itu dulu. Kalau sekarang sudah zaman canggih, kalau nembak cuma pakai komputer, bener kan? Sini nembak ke sana, sana nembak ke sini, ya sudah. Itulah kuda merah. Kemudian kita lanjutkan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, ini adalah bahaya kelaparan. Kuda yang hitam ini membawa bahaya kelaparan. Tadi sudah dikatakan kelaparan ada sekian puluh juta di bumi ini. Tapi, saudara-saudaraku, ada kata-kata kan di sini. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Apa itu maksudnya? Kalau gandum secupak 1 dinar itu, 1 dinar itu upah kerja 1 hari. Saudara sekarang upah kerja 1 hari dihitung berapa? Nah, kalau misalkan itu pegawai-pegawai tukang sapu bersih itu kan kira-kira dapatnya ya 50 sampai 75 ribu tukang sapu jalan. Yang makin tingkat makin banyak. Tapi dapatnya apa? Cuma dapat secupak gandum, 1 liter gandum kira-kira. Jadi kerja sehari itu cuma dapat 1 liter. Itulah bahaya kelaparan yang akan terjadi. Lah, kata-kata
jangan rusakkan minyak dan anggur ini ada 2 atau 3 tafsir. Saya baca aja begini ya. Saudara mau pilih yang mana? Ada yang mengatakan meskipun kelaparan, ya, meskipun kelaparan, itu masih ada yang berlimpah-limpah. Ya seperti sekarang ini. Misalkan di Kongo, di Afrika itu kelaparan, tapi nanti yang misalkan di Eropa, tidak semua Eropa, sekarang Eropa juga mulai terganggu. Tapi di tempat-tempat lain masih ada pesta pura. Ya tidak usah susah-susah ya. Kemarin merayakan apa? Tahun baru apa? Imlek ya. Sing sana kelaparan, di sini masih ada yang makan-makan. Masih. Itu yang teori pertama. Oh itu loh, meskipun dihantam kelaparan, tapi tetap masih ada yang makan-makan dengan berlimpah. Sehingga timbul kebencian dari yang lapar terhadap yang kenyang. Pasti kan? Nah, sini perutnya lapar, sana kenyang. Kayaknya orang dia susah. Kebencian makin timbul dah, makin timbul. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, minyak dan anggur. Waduh, ini mulai berbahasa rohani. Itu anak-anak Tuhan. Ya, minyak dan anggur kan katanya lambang-lambang dari Tuhan. Berarti yang makan minyak, dapat anggurnya Tuhan, tidak akan kelaparan. Wah ini teori yang ini paling disenangi. Oh lihat, gitu. Aku sebagai anak Tuhan, meskipun di sana kelaparan, Tuhan tetap memberikan aku makanan yang cukup. Banyak anak-anak Tuhan yang senang dengan tafsir yang ini. Tapi saudara harus ingat, apakah benar bahwa setiap anak Tuhan tidak ada yang kelaparan? Di sana ya sama aja. Berarti tafsir ini tidak terlalu tepat. Yang pertama ya udah tepat, yang kedua juga kurang tepat. Nah tafsir yang ketiga ini yang lebih netral. Karena dia bingung mau ikut yang pertama atau ikut yang kedua, dia mengatakan itu kita tidak bisa mengetahui apa artinya ini. Karena ini terlalu dalam, Tuhan belum membukakan sampai sekarang. Kalau saudara mau pilih yang mana, boleh saja. Tapi yang penting satu saudara tahu, kuda hitam itu sudah berjalan juga di dunia ini. Berarti makin dekat. Kita lanjutkan. Yang terakhir sekarang, kuda yang terakhir. Setelah ketiga, kita buka lagi suara yang keempat. Ayat yang ke-8. Ayat ke-8 aja ya, kuda yang keempat ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Yang keempat, inilah yang paling menakutkan. Sudah perang, sekian mati, sampar atau penyakit. Kemudian juga ada binatang-binatang buas. Di samping juga masih ada kelaparan. Dan inilah yang namanya malaikat maut. Tapi semuanya itu diizinkan, dibuka meterainya, dan mereka dilepaskan ke bumi. Saudara mungkin bertanya-tanya, mengapa? Kalau Tuhan itu begitu baik, kenapa dia melepaskan 4 ekor kuda di akhir zaman ini? Saudara tahu, Tuhan itu tetap mengasihi anak-anaknya. Kita balik sedikit di dalam perjanjian lama. Pada waktu kota Niniwe itu dikutuk oleh Tuhan. Tidak ada yang kuampuni, akan kuhancurkan Niniwe. Tapi dia mengutus siapa? Seorang nabi ke sana. Yunus, berangkat kamu ke Niniwe.
Katakan, akan kuhancurkan kota Niniwe. Allah itu sudah marah. Apa yang terjadi? Pemimpin kota Niniwe dengan seluruh rakyat di Niniwe, semuanya bertobat. Dan mereka semuanya dalam suasana berkabung, mengakui dosanya, dan bertobat. Apa yang terjadi? Tuhan membatalkan apa yang sudah ditetapkan. Sehingga nabinya sampai marah ya. Udah disuruh menakut-nakuti mereka, memberikan kabar ini, setelah mereka bertobat, engkau tidak jadi menghukum. Malu saya ya. Nabinya bisa malu. Saudara-saudaraku, 4 penunggang kuda ini yang ditulis dalam kitab Wahyu dan dilihat oleh Rasul Yohanes. Ini sebenarnya merupakan apa? Merupakan satu warning atau peringatan bagi kita semua yang ada di dalam dunia ini. Jikalau engkau tetap di dalam jalan yang salah, maka kamu akan termakan dengan Mesias palsu dan hancur dengan perang dan kelaparan. Dan akhirnya 1/4 dari bumi ini akan lenyap masuk ke dalam alam maut. Kita termasuk di antara yang diperingatkan Tuhan, saudara-saudara. Maksud dari 4 penunggang kuda di akhir zaman ini mengingatkan kita semuanya. Sudahkah kita bisa menghindari apa yang akan terjadi? Syaratnya cuma ada satu. Tekunlah di dalam Tuhan Yesus. Itu akan sudah mencakup semuanya. Saudara akan takut kepada Tuhan. Celaka loh orang yang gak takut sama Tuhan. Tahu kalau itu salah, dia tetap melakukannya. Itu gak takut sama Tuhan. Dan itu binasa. Tapi Yesus yang begitu baik, yang melepaskan 4 penunggang kuda, tapi Yohanes melihat dan tuliskanlah dalam kitab Wahyu, dan kita sekarang menikmati kitab Wahyu ini. Karena kitab Wahyu ini adalah satu-satunya kitab di dalam Alkitab yang kalau kita baca, kita dengar, kita pelajari, kita perhatikan, saudara sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi tahu ya, 4 penunggang sudah dilepas. Tapi mari kita melihat apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus pada kita semua. Kita buka di dalam Injil Wahyu lagi. Sekarang di dalam pasal yang ke-22. Kita sudah mempelajari apa yang ada di dalam Wahyu pasal 6 tadi. Kita buka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataanmu buat kitab ini. Nah, ini Tuhan Yesus. Sekali lagi dia mengingatkan kepada kita semua. Hai kamu yang sudah jatuh di dalam dosa. Yang baru sedikit-sedikit termakan bujukan dosa. Bertobatlah. Turutilah perkataan buat kitab ini. Berjagalah dengan 4 penunggang kuda tadi. Jangan sampai masuk di dalam kehidupan. Jangan sampai engkau terseret di dalam maut yang sudah ditebarkan oleh penunggang kuda hijau dan kuning tadi. Saudara-saudaraku, ini letak kita di sini. Letaknya sudah di sini. Wahyu pasal 6 jelas sudah digenapi. Sebelum masuk di dalam Wahyu pasal 22, segeralah benahi diri Anda. Waktunya tidak banyak lagi. Kesempatannya juga tidak banyak lagi. Jangan lagi jatuh di dalam dosa. Tidak tahu itu dosa apa. Saudara tahu sendiri. Saudara ngerti sendiri. Saudara menghadap sendiri kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Yang sudah membayar kita dengan darahnya di kayu salib. Sebagai ayat yang penutup,
Saya akan baca di dalam ayat yang ke-16. Wahyu 22 ayat 16. Aku, di sini jelas sekali, Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat, bagi kita semua. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Yesus adalah anak Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ayat ke-17 dilanjutkan begini. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Pengantin perempuan itu gereja-gereja ya. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Ini adalah ayat yang penutup yang harus kita pegang. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara-saudaraku, inilah pesan Tuhan bagi kita semuanya. Saudara sudah mendapatkan keselamatan dengan cuma-cuma. Jangan buang keselamatan itu. Jangan karena saudara terbujuk, entah itu dengan materi, entah itu dengan kedudukan, entah itu dengan kenikmatan dunia. Jangan sampai terbujuk. Waktunya sudah dekat. Kita sudah sampai di zaman 4 penunggang kuda di zaman akhir. Tidak lama lagi kita pasti akan sampai di dalam Wahyu 22 ini. Karena apa? Sedikit demi sedikit wahyunya akan dibuka. 100 tahun yang lalu kitab Wahyu ini belum terbuka. Tapi pada zaman sekarang ini kitab Wahyu ini terbuka dengan begitu cepat. Saya katakan dengan sangat cepat. Dan itu tandanya apa? Akhir zaman sudah hampir selesai. Kedatangan yang kedua kali dari Yesus Kristus Tuhan sudah semakin dekat. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau sudah mengatakannya sendiri bahwa Engkau akan datang segera. Kami tahu Tuhan, satu hari di dalam Tuhan adalah 1000 tahun di zaman manusia ini. Tapi kalau Engkau sudah mengatakannya aku datang segera, itu adalah tanda bahwa waktunya makin dekat. Bapa, kami berdoa, kuatkanlah iman kami, berikanlah nikmat kepada kami, sehingga kami tidak terbujuk oleh godaan si kuda putih, penunggang kuda putih yang mencoba menyesatkan dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kami tetap ada di dalam firman-Mu, berpegang teguh kepada apa yang telah Kau janjikan. Karena kami tahu bahwa Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu di kayu salib. Engkau sudah membawa kami dari kerajaan maut pindah ke dalam kerajaan Allah yang hidup. Bapa di dalam surga, meskipun ada bahaya kelaparan, ada bahaya perang di mana-mana, dan maut mengancam di mana-mana, tapi bagi kami anak-anak Tuhan yang telah menyerahkan hidup kami kepadamu, baik mati ataupun hidup, kami ada di dalam Engkau. Tapi terlebih dahulu basuhlah dulu kami Bapa. Janganlah kami terlena dan tergoda. Engkau sudah mengatakan sendiri waktunya makin dekat. Engkau akan datang segera. Biarlah kata-kata ini tertanam di dalam hati kami semua anak-anak Tuhan. Sehingga kami tidak melepaskan kesempatan yang baik ini menjadi anak-anak-Mu senantiasa. Kami berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana. Biarlah Kau lindungi, Kau berikan hikmat, Kau berikan pengetahuan. Dan Kau berikan juga pengampunan kepada mereka yang berdosa dan bersalah. Seperti yang Kau lakukan di kayu salib. Balikkanlah mereka sebelum mereka menjadi murtad dan menolak Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami naikkan doa dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
Saudaraku yang percaya, mari katakan bersama-sama. Amin.